Bandung is the most one of the most popular destinations across Indonesia for businesses to expand their markets. So it's very imperative to get more insights about Bandung from the mayor of Bandung, Pak Ridwan Kamil, who is sitting next to me here. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, boleh di-share agenda untuk tahun kedepannya untuk infrastruktur Bandung? Ya. Jadi Bandung ini kota ketiga terbesar di Indonesia. Populasi kami 2,5 juta. Kami dikelilingi oleh kota kabupaten lainnya. Total Bandung Raya ini sekitar 6 juta. Pertumbuhan ekonomi kami 8%, salah satu yang tertinggi, terbesarnya di trade kan. Nah, kami ini mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi prioritas dalam 2 tahun sampai 10 tahun ke depan. Yang sekarang sedang diupayakan adalah hadirnya transportasi berbasis rel atau LRT. Kemudian kita sedang persiapan transportasi dengan cable car, karena Bandung Hili berbukit-bukit. Kita sedang menyiapkan juga transportasi berbasis bis listrik dan transportasi berbasis sepeda. Nah, kemudian infrastruktur lain terkait dengan kesiapan jalan, kita butuh flyover, kemudian juga apartemen rakyat, public housing juga menjadi prioritas karena itu salah satu yang paling susah dan mahal. Jadi kombinasi transportation, telecommunication, dan public housing itu menjadi prioritas. Untuk tourism industri sendiri ini kan sudah dijalankan sekali. Apa yang Ya. Jadi pemerintah Kota Bandung yang pertama, kita ini kota destinasi nomor 1 untuk turis. Kalau destinasi utama kan Bali, tapi kalau destinasi wisata kota itu nomor 1 Bandung. Turis kami 6 juta orang dalam setahun. Kemudian kami sedang rebranding bersama pemerintah pusat. Kan kalau di pusat ada Wonderful Indonesia, nah kami sekarang dipilih 1 dari 10 kota yang akan di-rebranding bersama-sama. Nah, kita punya tanggung jawab mempromosikan tidak hanya Bandung, tapi juga keindahan Jawa Barat. Nah, salah satu yang sedang kita fokuskan adalah promosi di Asia, market di Cina, market di ASEAN, Timur Tengah itu adalah yang menjadi fokus. Juga ke negara-negara Eropa termasuk Inggris. Oleh karena itu, kita berharap ekonomi wisata ini menjadi salah satu ekonomi terbesar. Kita sedang menyempurnakan infrastruktur MICE supaya orang datang ke Bandung tidak hanya leisure tapi juga bisnis dan meeting, termasuk di dalamnya juga dalam pariwisata ini kita sedang mempromosikan Bandung sebagai etalase produk-produk dari seluruh Jawa Barat. Jadi jualannya di Bandung. Saya kira itu rencana-rencana kita untuk promosi. Kalau untuk baru saja kan itu tangan saya diterima. Nah, ya untuk boleh nggak dijelasin? Ya. Jadi Bandung ini sangat populer di Malaysia. Ya, kita survei dan salah satu jawabannya produk Bandung ini berkualitas dan harganya terjangkau. Nah, sehingga kita promosi dan sign agreement dengan Mara, di mana bulan Agustus tahun ini kita akan punya namanya flagship store of Bandung Products, namanya Little Bandung. Jadi Little Bandung itu nanti isinya ada produk-produk Bandung kreatif UKM yang akan dipromosikan, dan targetnya sekitar 20-an flagship Bandung. Little Bandung ini akan dikembangkan di seluruh Malaysia selama kurang lebih 2-3 tahun. Ada rencana untuk mengembangkan di daerah ASEAN yang lain atau Indonesia? Ya. Nah, sekarang ini kami dibantu Facebook, ya, karena di Bandung ini kita fokus UKM ini sangat serius dari hilir ke hulu. Kami bikin inovasi pertama adalah permodalan. Kita memberikan kredit tanpa agunan, ya, tapi asal berlima. Ya.
namanya kredit kelompok. So we give credit without equity. Ternyata berhasil. Sudah 10.000 kita kasih kredit with NPL-nya zero, non-performing loan. Kemudian dari sisi izin kita hilangkan. So, bisnis di bawah 500 juta rupiah tidak perlu pakai izin, cukup register via handphone. Nah di ujungnya kita marketingkan, ada yang physical keliling ke Bandung, ada yang online. Nah online ini kita kerjasama dengan Tokopedia di Indonesia dan untuk ASEAN menggunakan Facebook. Facebook ini menjadikan Bandung sebagai kota pertama di ASEAN yang dibantu jualnya. Sehingga kalau sudah online, penetrasi ke UK, ke Inggris akan juga lebih mudah. Jadi kita eksperimen dulu dengan Facebook online di ASEAN, nanti seiring waktu kita tembuskan ke Eropa khususnya di apa yang bisa bisnis di masa depan? Nah, kami ini butuh bantuan, bisakah Bandung ini produk-produknya mengakses pasar di Inggris, salah satunya dengan membukakan akses lokasi ya, properti-properti yang bisa kita pakai untuk mempromosikan menjual produk Bandung. Kedua, infrastruktur kota Bandung ini sedang dikembangkan dengan konsep yang mirip di Inggris, yaitu public-private partnership. Ya. Nah, kita mengcopy konsep di Inggris sampai kita sedang menyiapkan PPP unit juga sekarang. Nah, kami ada 60 triliun rupiah opportunity untuk infrastruktur melalui pihak swasta atau private. Nah, kami berharap Chambers of Commerce-nya bisa datang dan aktif membangun kota Bandung. Saya welcome dengan model yang perjanjian dan kualitas investasi seperti ini. Untuk isu corruption, contohnya itu kan yang menghambat investasi dan segala macam. Menurut Pak Rifan, apa strategi mengatasi korupsi? Yang pertama, kami lakukan pendampingan dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sign MOU, kita punya program dengan KPK namanya e-gratifikasi, salah satunya. Jadi PNS di Bandung, aparat harus melaporkan secara aktif jika menerima sesuatu atau mensinyalir ada yang menerima sesuatu. Yang kedua, kita going digital. Jadi banyak proses-proses perizinan itu kita online kan. Contohnya yang tadi ya, yang bisnis di bawah 500 juta kita sudah bebaskan izin, bisnis di atas 500 juta kita juga online kan. Jadi register permitnya online, paying the fee for business license juga online, terus delivering the document of permit juga dikirim via kantor pos. Jadi mengurangi pertemuan dari warga atau pemohon izin dengan petugas. Nah, ini membantu kami mengikis korupsi dengan luar biasa. Kita ada sistem e-budgeting yang memastikan tidak ada anggaran-anggaran yang mubazir, yang tidak efisien, yang siluman istilahnya, yang tidak jelas karena dengan software itu. Jadi intinya memberantas korupsi itu dengan komitmen mobil, tapi saya fokus 70% dengan teknologi, dengan apps dan software. Jadi software itu Berhasil. Saya sekarang dengan keberhasilan Smart City Bandung ya, yang ranking 1 di Indonesia, sekarang kita mempromosikan agar software-software yang dimiliki Bandung ini silakan aja dipakai oleh 500 kota kabupaten lainnya kan, daripada bikin baru. Nah ini cara kita men-share, mengakselerasi Smart City untuk fight corruption secara merata ke seluruh Indonesia. The success story of Bandung bisa di-share. Untuk unemployment issue pengangguran di Indonesia, menurut organisasi dari Foundation, jumlah pengangguran produktif itu di usia produktif umur sekitar 16 sampai 25 tahun. Sementara dari sisi bisnis, Indonesia mempunyai umur yang sangat produktif, paling banyak persentasenya dari itu adalah di produktif. Pengangguran ini bisa menjadi disaster hidup menurut pandangan dari Pak kan bagaimana isu ini dan bisakah diberikan sampelnya? Ya, yang pertama kalau di Bandung
kita lagi mempromosikan vocational school lebih banyak. Jadi sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi memang sekarang sudah terlihat orang yang mau masuk ke vocational school itu lebih banyak daripada ke senior high school. Jadi artinya peluang mereka untuk langsung enter the labor marketnya jauh lebih siap ya. Yang kedua, kita mempromosikan entrepreneurship. Jadi Kota Bandung ini punya target dalam waktu 3 tahun ada 100.000 new entrepreneurs. Nah, new entrepreneur ini kita yang proaktif melatih jika mereka tidak tahu, memberi modal tadi tanpa agunan kalau mereka membutuhkan, membantu memarketingkan lewat online tadi ya, Tokopedia, Facebook. Jadi kita mempromot 100.000 wirausaha baru kan begitu ya, kemudian mendorong ke vocational school. Itu cara kita agar pengangguran ini berkurang dan tidak hanya mengandalkan ekonomi global saja. We create the business, jangan we wait for the business, but we create the business dengan cara pemerintahnya beraktif, izin dihilangkan, modal dipermudah, market kita buka. Selamat ya. Terima kasih, thank you. Terima kasih.